Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Regil Perkasa, dari kelas 1245 nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba ganja. Tumbuhan ganja yang telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan tekstil karena serat yang dihasilkan kuat. Ganja dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaannya lebih bernilai ekonomi karena dominan pemanfaatannya untuk hal yang bersifat rekreasional. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dan dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dan dapat mencapai 2 meter, berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Bunga kecil-kecil dalam dompalan di ujung ranting. Di Indonesia, ganja dibudidayakan secara ilegal dan di Aceh. Biasanya ganja ditanam pada awal musim penghujan menjelang kemarau yang sudah dipanen hasilnya. Hasil panen ganja berupa daun ranting dan bunga serat. Buahnya berupa biji-biji kecil campuran daun ranting, bunga, dan buah yang telah dikeringkan. Inilah yang biasanya dilinting menjadi rokok. Berikut beberapa efek ganja jangka panjang yang biasanya terjadi pada tubuh: hilangnya ingatan, iritasi paru-paru, risiko kanker paru-paru meningkatkan, walaupun penelitian tidak sepenuhnya mendukung hal ini. Pengembangan sindrom hiperemesis kanibonid yang menyebabkan mual dan muntah, masalah konsentrasi memori akibat paparan yang terjadi saat di dalam rahim. Ciri-ciri pemakaian ganja jangka pendek: rasa cemas, gembira, banyak bicara, tertawa, cekikikan, halusinasi, peningkatan denyut jantung, dan mata merah jangka panjang. Daya berpikir berkurang, motivasi belajar menurun, peradangan paru-paru, perubahan pada sel otak. Alasan orang memakai narkoba: 1. Anggapan bahwa jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode. 2. Keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketenangan, cemas, depresi. 3. Keyakinan bahwa pengguna narkoba merupakan gaya hidup karena perubahan zaman nilai sehingga dapat diterima. Model-model pencegahan dan penanggulangan. Model moral legal: pendekatan di mana narkoba dan pengedarnya sebagai suatu yang membahayakan harus dilenyapkan. Model medik dan kesehatan masyarakat: karena dianggap sebagai penyakit menular, narkoba dan memakai harus ditandai seperti pemberantasan penyakit. Model psikososial: menempatkan individu sebagai unsur yang aktif, penanggulangannya ditunjukkan pada faktor perilaku individu. 4. Model sosial budaya: menekan pentingnya lingkungan dan konteks sosial, misalnya tidak dibenarkan orang memakai narkoba. 5. Pendekatan komprehensif menetik: memberatkan pada bagaimana menghindar narkoba dari pengguna oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.